Bahrain semakin melunjak. Klaim masalah keselamatan pemain, Bahrain ngadu ke AFC untuk pindahkan venue melawan Indonesia tahun depan. India menjadi tempat netral yang mereka ajukan. Wah, mulai panikkah? Kekecewaan Erick Thohir dan supporter Indonesia. Sudah bela-belain proses cepat Eliano Reinders malah dicoret ST. Ternyata Eliano tidak cedera, tapi gak masuk taktikal ST. Tagar ST out menggema di akun media sosial X. Nama Luis Mia kembali dimunculkan netizen. Apakah ini sudah waktunya? Federasi Sepak Bola Bahrain nampaknya sedang ketar-ketir menghadapi masifnya serangan netizen Indonesia di media sosial. Bahkan mereka juga sampai harus menonaktifkan kolom komentar Instagram, akibat banyaknya netizen yang silaturahmi ke akun tersebut. Tak hanya itu, Federasi Sepak Bola Bahrain juga mengaku bahwa beberapa hari lalu mendapat serangan hacker yang coba mengambil alih kendali website dan media sosial mereka. Dengan hal itu mereka pun langsung memberikan statement resmi dalam laman Instagramnya. Ketakutan Bahrain kepada Indonesia nampaknya semakin memuncak, usai teror itu tidak berhenti sampai saat ini. Walaupun memang laga melawan Bahrain sudah selesai seminggu yang lalu. Namun beberapa netizen masih aktif memberikan komentar mereka di akun yang berhubungan dengan Bahrain, AFC, dan Oman. Hal itu memang buntut dari kekesalan saat kemenangan di depan mata pekan lalu, harus dirampok oleh wasit. Bahkan baru-baru ini, Bahrain secara resmi membuat statement lewat laman Instagram mereka, yang menyebutkan bahwa mereka tengah melakukan pengajuan kepada AFC dan FIFA, agar laga melawan Indonesia nanti di Jakarta dipindahkan ke tempat netral. Hal itu jelas menjadi satu kerugian bagi Indonesia, jika saja nanti AFC sampai mengabulkan permintaan Bahrain tersebut. Apalagi sekarang Presiden AFC juga berasal dari Bahrain, jadi hal itu terjadi bisa jadi sangat besar. Namun PSSI melalui Exco Arya Sinulinga menerangkan, bahwa PSSI akan mengirimkan surat kepada AFC dan FIFA, agar tetap melangsungkan laga di Indonesia. Arya mengatakan kepada media, bahwa akan menjamin keselamatan para pemain Bahrain dan seluruh anggota kepelatihan nanti saat bermain di Indonesia. Karena sesuai dengan aturan pertandingan, memang babak kualifikasi ini punya format home dan away. Jadi kalau main di tempat netral ya rugi dong Indonesia. Lagian enak aja Federasi Bahrain Pukimak itu, bisa-bisanya protes gak jelas. Kalau takut ya kan tinggal walkout aja, berarti Indonesia menang 3-0. Adapun beberapa opsi yang mungkin jadi pilihan AFC nanti, jika laga itu benar-benar akan dilangsungkan di tempat netral. India menjadi salah satu tempat yang cukup dekat dengan kedua negara saat ini, namun bisa saja dilangsungkan di negara Asia Tenggara seperti Thailand ataupun Malaysia. Tergantung nanti keputusan dari AFC, dan intinya sih jangan sampai AFC dan FIFA ngabulkan permintaan Federasi Bahrain tersebut. Karena kalau sampai dikabulkan, gue yakin netizen Indo bakal lebih barbar lagi protes. Kekecewaan Erick Thohir dan supporter Indonesia, sudah bela-belain proses cepat Eliano Reinders, malah dicoret ST. Ternyata Eliano tidak cedera, tapi gak masuk taktikal ST. Para pencinta timnas dan mayoritas pendukung timnas sampai saat ini, masih tidak habis pikir dengan keputusan Shin Tae-yong. Satu nama yang telah dikebut proses naturalisasinya oleh PSSI bulan lalu, nampaknya tidak menjadi opsi dari taktikal ST saat menghadapi Cina kemarin. Eliano Reinders, pemain yang sudah debut melawan Bahrain pekan lalu, tidak dimasukkan di 23 nama pemain menghadapi Cina. Bahkan dia dicoret karena murni alasan taktikal. Banyak spekulasi yang beredar, kalau Eliano Reinders dicoret karena alasan cedera ringan, namun hal itu dibantah oleh Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji. Sumarji mengatakan, kalau tidak didaftarkannya Eliano Reinders menghadapi Cina kemarin murni karena gak masuk taktikal, dan bukan karena cedera. Hal itu pun sudah ramai di mana-mana, dan bahkan screenshot dari WhatsApp Pak Sumarji pun sudah beredar di mana-mana. Nah, hal yang jadi pertanyaan bagi supporter adalah, kenapa kerja keras dari PSSI nampaknya tidak dihargai sama sekali oleh Shin Tae-yong? Bela-belain sumpah WNI di Belanda, dan mengurus proses perpindahan federasi, tapi saat bergabung malah tidak dipakai. Yang lebih jadi tanda tanya, ternyata Shin Tae-yong memilih Asnawi masuk starting line up dan bermain buruk selama 85 menit pertandingan. Padahal jika saja Eliano ada di daftar cadangan, dirinya bisa memainkan posisi Asnawi yang nampak sangat buruk selama pertandingan. Posisi bek kanan memang cukup sedikit, mengingat Sandy Walsh juga tidak bisa main karena sedang cedera ringan. Alhasil, Shin Tae-yong memang harus terpaksa memainkan Arhan di sebelah kanan, walaupun posisi aslinya berada di sebelah kiri.
Hal ini memunculkan rasa geram dari netizen. Sebenarnya apa maksud dan tujuan dari STE ini? Sudahlah, pemilihan starting selalu berubah. Buat pemain hilang chemistry, ditambah lagi dia tidak menggunakan jasa Eliano yang sudah dipercepat prosesnya. Udah tahu Sandi cedera, Asnawi juga beberapa pertandingan gak main, malah coret Eliano. Padahal PSSI sudah berusaha cepat proses naturalisasinya sampai lakuin sumpah WNI di Belanda, malah gak dihargai sama sekali. Gak tahu deh gua apa maksudnya Coach Shin, tulis akun Farverde Afwan. STE kayaknya nyimpan Eliano buat lawan Arab sama Jepang. Tapi kocak banget anjir kalah sama Cina. Mana Asnawi mainnya bikin emosi. Sandi juga cedera, pusingkan lu sampai mainin Arhan di kanan, tulis akun Randy Fukra. Tagar STE out menggema di akun media sosial X. Nama Luis Mia kembali dimunculkan netizen. Apakah ini sudah waktunya? Shin Tae-yong kembali jadi perbincangan warganet beberapa hari ini, usai dinilai salah melakukan pemilihan starting line-up lawan Cina. Beberapa keputusan lainnya juga dinilai blunder, karena permainan timnas di babak pertama tidak terlihat, dan hasilnya juga sangat mengecewakan. Padahal ini adalah laga krusial, yang seharusnya bisa mencuri 3 poin di Qingdao. Namun STE nampaknya melakukan perjudian besar, dan hasilnya sangat mengecewakan. Hal itu juga membuat Indonesia menjadi satu-satunya tim di grup C, yang sampai saat ini belum pernah mendapatkan kemenangan. Timnas Indonesia berada di peringkat 5 dengan koleksi 3 poin dan masih punya kesempatan besar berada di posisi 3 atau 4, bahkan posisi 2 di klasmen akhir. Beberapa tagar STE out sudah mulai bermunculan di media sosial X. Mereka menyerukan itu karena melihat bagaimana strategi STE yang nampaknya tidak berkembang saat ini. Meskipun mendikte permainan sepanjang laga, tapi faktanya Indonesia tidak pernah menang melawan tim Asia lain selain tim Asia Tenggara Vietnam dan Filipina. Nama Luis Mia pun kembali dimunculkan. Karena pelatih asal Spanyol itu mereka nilai cocok untuk menggantikan STE jika saja nanti out. Pencapaian Luis Mia memang cukup mentereng di sepanjang menukangi timnas 2017 sampai 2018 lalu, dia berhasil menaikkan peringkat timnas sekitar 37 tangga, yang awalnya berada di peringkat 191 menjadi 154 dunia. Menariknya, hal itu dilakukan hanya dalam waktu setahun lebih, sebelum akhirnya kontraknya tidak diperpanjang PSSI saat itu.